Hai halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Dirgahayu ke-63 TVRI. Dan tentunya masih dengan semarak dan ambience-nya hari ulang tahun ke-63 TVRI ini. Ini merupakan perjalanan panjang tentunya bagi stasiun penyiaran TVRI. Dan kita hari ini mengusung tema Knowledge, Culture, Inspiration. Hari ini kita akan menelusuri nih perjalanan panjang TVRI selama 63 tahun menjadi media yang memberikan literasi, kemudian hiburan, kemudian juga melestarikan budaya Indonesia. Dan tentunya sudah hadir bersama kita seorang narasumber yang sangat kompeten di bidang komunikasi dan media. Ini Dr. Nurli Meilinda M.Ikom, seorang akademisi sekaligus pengamat media yang akan berbagi pandangan mengenai peran TVRI di era modern saat ini. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang Mbak Nurli. Halo Mbak Ayi, selamat siang. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik-baik aja. Mbak Ayi juga gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah baik. Kita ngobrol santai nih mengenai TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. Betul, ya. siap. Lembaga penyiaran publik itu sudah dari namanya saja sudah tahu ya kita bahwa TVRI ini milik kita bersama ya, milik masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita berbicara mengenai 63 tahun perjalanan panjang TVRI ini sebagai media publik, ini dalam konteks media publik, bagaimana nih Mbak Nurli melihat peran TVRI saat ini di era digital saat ini nih? Iya, terima kasih Mbak Ayi pertanyaannya. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk TVRI 63 tahun membersamai masyarakat Indonesia. Itu pencapaian yang luar biasa saya rasa ya. Betul. Utamanya sekarang tantangan tentu semakin banyak. Tapi kalau kita bilang bahasanya peran TVRI, tentu saja peran TVRI selama ini itu sangat signifikan, sangat penting dan sangat ya berdampak lah untuk masyarakat Indonesia. Karena tadi Mbak Ayi bilang kan, ini adalah medianya publik. Jadi ini tuh miliknya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu memang selama ini kita bersyukur TVRI sudah mampu untuk menjadi semacam media yang menjaga semangat masyarakat Indonesia, menjaga kebudayaan, menjaga kebudayaan lokal terutama ya kalau untuk TVRI Sumsel, kemudian menjaga memori kolektif kita sebagai masyarakat, mulai dari kita ya setelah merdeka tahun 62 ini TVRI pertama, kemudian hingga saat ini tetap menjalankan fungsinya walaupun tentu saja ada ups and downs-nya, tapi TVRI luar biasanya tetap berdiri di sini membersamai kita dengan konten-kontennya yang saya rasa juga sekarang semakin variatif, beragam dan keep up lah dengan zaman sekarang di mana kita hidup di dalam disrupsi informasi dan teknologi ini. Seperti itu, Mbak Ayi. Baik. Nah, ini kan kita temanya hari ini mengenai mengusung tema knowledge, culture dan inspiration. Nah, ini kalau dari pandangan Mbak Nurli ini sebagai pengamat komunikasi juga gitu ya. Ini gimana? Apakah TVRI sudah mencakup nih dalam tema kita garis besar knowledge, culture dan inspiration ini ya? Baik, tentunya TVRI mungkin lebih dari itu bahkan ya. Secara knowledge, TVRI saya rasa bisa terlihat terutama di saat COVID kemarin, TVRI jadi garda terdepan, bukan cuman untuk memberikan informasi-informasi yang edukatif, beneran ngajar loh, jadi guru gitu ya. Jadi kalau untuk knowledge sih udah nggak diragukan lagi ya, TVRI selalu berusaha untuk maju menjalankan fungsinya, terutama untuk knowledge, bukan hanya sebagai memberikan informasi-informasi, tapi juga sebagai pengajar kepada anak-anak bangsa kita. Di samping itu tentu tetap dengan memberikan informasi-informasi juga. Bagaimana menjaga konten ini kan agak susah ya di era sekarang, di mana perlunya adanya kecepatan dan viralitas itu di mana-mana tuh sangat jadi ini ya kunci kalau untuk sukses media tuh seperti itu. Nah, inilah yang membedakan TVRI dibanding dengan media-media komersil lainnya kan. TVRI tetap dengan mandatnya untuk menjadi public broadcast lembaga yang public service broadcast yang melayani publik, itu mereka tetap bagaimana
bagaimana TVRI ini tetap berusaha menjalankan fungsi edukatif tanpa tetap terperangkap dalam jurang viralitas dan juga kecepatan yang luar biasa itu untuk knowledge ya Mbak. Nah untuk culture itu juga kita sekarang juga kan alhamdulillah sekarang TVRI makin gede, makin inilah ya, makin berkembang. Sekarang ada 3 kanal, betul. Nah saya suka tuh nonton yang TVRI World ya. World itu juga menarik menurut saya. Nah dari sini kan kita lihat bahwa perkembangan ada terus. Untuk culture TVRI ini adalah satu-satunya saya bilang ya TV yang kan jangkauannya tuh bukan main ya Mbak. Kalau TV komersil nggak seluas TVRI deh, sampai ke 360-an kota gitu dijangkau. Jadi TVRI inilah yang akan menjadi tulang punggungnya nih untuk menjaga budaya-budaya lokal kita yang ada di daerah-daerah yang bahkan tidak terjangkau media komersil. Jadi TVRI memberi kesempatan untuk lokalitas itu naik jadi level nasional kan. Jadi ya asalkan ini terus kemudian digali, kemudian dikembangkan, berkolaborasi, wah ini pasti akan makin keren. Asal konsisten ya. Asal konsisten. Saya yakin tapi ya kalau orang-orangnya seperti Mbak Ayi dan teman-teman lainnya itu luar biasa. Luar biasa. Kemudian yang ketiga inspirasi. Ya inspirasi tentu saja TVRI sejauh ini selalu konten-kontennya tentu menonjolkan bagaimana yang bisa menginspirasi warga. Mulai bukan hanya dari manusia dari orang ya. Betul. Saya di sini tujuannya kan untuk kita bicara, untuk kemudian bicara apa sih yang bisa kita beri untuk negara dari TVRI. Kemudian bukan hanya ini, saya lihat ada konten-konten misalnya kalau dari TVRI Sumsel ada Gayung Bersambut yang membuka ruang kolaborasi antara media dengan masyarakat. Kemudian konten-konten lokal lainnya yang juga saya rasa itu sangat menginspirasi. Bukan cuma itu bisa jadi UMKM semua, jadi akan ada inspired orang nonton TVRI itu, ada ide yang muncul, ada ini, asalkan ya tadi tetap terus dijaga, kemudian dari sisi kreatifnya tentu harus ya semakin berkembang seperti itu Mbak Ayi. Betul sekali. Nah Mbak Nurli ini kan melihat seperti yang Mbak Nurli katakan tadi bahwa sepanjang perjalanan 63 tahun ini up and down sudah dirasakan TVRI ini ya. Dari mulai terpuruk gitu ya, mungkin sedikit boleh dikatakan tersisihkan dengan gempuran media-media swasta lainnya ya. Namun kini kita lihat ya TVRI semakin menunjukkan tajinya nih. Amin, semoga terus ya. Semoga ya. Kemudian dengan tayangan-tayangan mengejar digitalisasi gitu ya, di era-era digitalisasi saat ini. Nah, Mbak Nurli melihat bagaimana peran TVRI saat ini di era digitalisasi, di era modernisasi, tanpa harus ikutan. Betul. Seperti media swasta, seperti clickbait gitu kan Mbak. Karena memang di sini kita rely on TVRI-nya masyarakat kita nih. Di era yang sekarang sangat terdisrupsi. Pokoknya harus cepat sekarang. Nanti dulu isinya, yang penting pokoknya tayang dulu deh beritanya dari frame manapun, pokoknya kita tampilin dulu, viral dulu. Nah, disinilah TVRI justru harus mengemban tugas yang sangat berat untuk menjadi media yang kemudian mengklarifikasi, kemudian yang membedakan, memisahkan mana yang hoax, mana yang fakta. Nah, di sini kalau kita nanya tuh gimana sih, masih relevan nggak ya TVRI ini di era ini? Tentu saja masih, namun tentu perlu dengan penyesuaian yang dahsyat dan ekstra dari TVRI. Sampai saat ini saya rasa TVRI masih menjalankan perannya sebagai media yang harusnya ya, kan kalau media komersil tadi ideologinya udah berbeda, ideologinya udah kapitalisasi. Sementara TVRI kan tidak fokus pada rakyat, mungkin tapi tidak jadi hal yang utama ya rating dan share. Nah, disinilah TVRI kemudian akan perannya ditunggu untuk memainkan sebagai media yang netral, ya kan. Kemudian media yang memberikan literasi yang tadi Mbak Ayi sebutkan, kemudian yang tentu tetap memberikan masyarakatnya terinformasi dengan baik. Jadi kalau di komunikasi ada teori agenda setting tuh ya Mbak. Artinya agenda itu ditentukan oleh media. Itu memang kadang-kadang nggak selalu baik, kadang-kadang buruk juga. Tapi kita harapkan TVRI ini mampu untuk mengagendakan kira-kira narasi mana yang tepat untuk dibicarakan. Jadi jangan salfok, narasinya pokoknya negatif mulu. Nah, TVRI ini perannya nih kan untuk kayaknya arahkan kembali ke arah narasi yang positif. Ayo, selain kritik, apa yang kita bisa kasih? Apa solusi yang bisa kita kasih? Buah pikir apa yang bisa kita berikan? Ayo balik lagi
ini, kayaknya lebih penting untuk bicara masalah ini deh di kehidupan lokal di masyarakat Sumsel tuh kayaknya lebih penting yang ini. Nah, seperti itu kayaknya tuh Mbak. Oke. Nah, ini kan kita sudah masuk di era analog switch off nih Mbak ya. Betul. Nah, seru juga. seru juga ya. Seru Ini semua. karena tentu banyak media-media terestrial yang mungkin bisa dibilang kalau ditinggalkan 100% itu tidak ya, tetapi mungkin masyarakat sudah mulai beralih ke media-media sosial, media digital gitu kan? seperti itu. Jadi bagaimana Mbak Nur ini melihatnya TVRI? Apakah sudah ikut nih ke dalam ranah itu seperti itu ya, karena kita juga sebenarnya sudah mulai ya untuk bisa di sini kita kelihatan banget sudah mulai usahanya ini. Tapi Mbak Nurli sebagai perwakilan masyarakat juga lah ya, boleh dikatakan seperti itu melihat hal seperti ini gimana nih? Saya deh kalau kita nanti gimana yang mewakili saya sejauh ini mengapresiasi usaha TVRI yang sudah berusaha untuk ikut menemui generasi-generasi sekarang tuh di habitat mereka. Di ranah digital, betul nggak? Karena nggak akan ada yang nonton kalau kita nggak ikut sekarang, karena memang di sini tempat tinggal kita tuh sekarang nggak bisa kayaknya selalu kita sehari-hari, bahkan dalam usia berapapun kayaknya sekarang udah punya gadget dan sudah mengkonsumsi informasi yang melalui gadget. Namun saya mungkin bisa melihatnya sebagai tantangan dari TVRI. Jadi TVRI ini sudah menjalankan, sudah bagus, tapi tentu perlu adanya lagi inovasi-inovasi yang bisa dilakukan kan. Mungkin bisa jadi nih kan sekarang tuh banyak nih di media sosial ini kan konten nggak kekontrol lagi, aturan ketinggalan dibanding dengan perkembangan teknologinya. Ya mungkin dengan ada inovasi-inovasi, program-program TVRI mungkin satu program bisa dicincang-cincang menjadi beberapa menit kemudian di-blast ke media sosial. Itu juga akan maksudnya itu salah satu cara untuk menjawab tantangan digital saat ini ya, karena memang di dunia tuh sekarang kita hidupnya di online, banyakkan di online kadang-kadang daripada offline ya Mbak. Karena lihat aja waktu yang kita habiskan di gadget kita tuh berapa lama gitu kan. Jadi memang ini adalah tantangan bagaimana kemudian TVRI bisa menemukan cara untuk semakin masuk penetrasinya ke ruang digital ini sehingga eksis gitu loh, kayak ada terus. Lihat sini, ada TVRI, di sini ada TVRI. Jadi ya memang sejauh ini sudah oke, sudah kita apresiasi, namun akan lebih baik lagi jika terus menerus untuk ditingkatkan. Jadi nggak harus ya terus tutup kemudian kita pindah ke digital semua kan nggak. Tapi ya ada cara-cara yang menarik, kreatif. Orang-orang di sini kayaknya sudah pasti memang karena bidangnya lah ya, jadi lebih paham. Nah, sebagai ahli komunikasi juga nih ya dan media, melihat gempuran media digital saat ini, agak ngeri nggak sih Mbak Nurli? Betul ya. Jadi benar, kalau ngomongin media digital ini, kalau kita sebagai orang tua ya Mbak, kalau kita ngeliat itu ngeri banget ya. Tapi memang saya sebagai akademisi tentu saja sebetulnya memang ada dua pandangan terhadap melihat teknologi ini. Dari awal-awal teknologi masuk ini kan, itu kita merupakan luar biasa ya, teknologi memberikan kita suara, give voice to the voiceless, memberikan suara pada orang-orang yang nggak didengar. Kalau dulu kita mungkin nggak tahu ada suku apa di daerah pedalaman mana. Sekarang selama dia ada akses internet, kita udah bisa banyak lihat kontennya kan. Mereka masak-masak di kali, kemudian tunjukin rumahnya, rumah adat dan lain sebagainya. Jadi awal-awal media ini liberating masuknya, sangat membebaskan, memberi suara. Namunnya ketika masuk ternyata banyak juga yang ikut nih. Nah, bukan hanya pembebasan kepada kita, tapi kreativitas masyarakat ini kan luar biasa ya. Jadi bisa kebablasan dipakai untuk cari cuan dengan tanpa memikirkan etika lagi, yang penting viral tadi. Kemudian belum lagi faktor ke anak-anak kita yang kita takuti nih kan. Takut anak kita kecanduan, takut terlalu banyak paparan konten yang sekarang walaupun kita membatasin anak kita YouTube Kids misalnya, tetap nggak bisa juga ya, masih akan lolos juga nih 1-2 konten, dan mereka bisa ngakalin karena anak-anak sekarang tuh lebih pintar dari kita.
Nah ini juga jadi tantangan juga, karena kalau kita mau nunggu aturan atau regulasi Iya. itu juga kelamaan. Benar. Udah keburu Masih gede digodok di DPR. Iya betul. Udah anaknya udah keburu Iya. gede. Memang awalnya dimulai dari kuncinya sih ada di nurani dan etika individu masing-masing yang membentengi keluarga masing-masing juga. Nah tadi ada dua pandangan kan. Namun saya sebagai orang komunikasi, peneliti media, saya lebih sepakat kalau kita tuh ambil jalan tengahnya lah ya. Karena rasanya sayang kalau teknologi secanggih ini, kemudian akses sebanyak ini, kemudian tidak kita rayakan kalau bahasa ini. Kalau kita nggak merayakan teknologi itu kan ya sayang juga. Ada teknologi yang bisa dimanfaatkan, ada manfaat-manfaat yang bisa kita kasih. Adanya podcast seperti ini, di mana kita sekarang kalau mau dengar info-info, mau dengar pemikiran-pemikiran hebat dari orang, ya cukup dengan satu gerakan tangan udah bisa nonton nih TVRI podcast kan. Wah ada orang-orang yang memang kapabel di bidangnya. Saya nggak bilang kalau saya ya. Yang lain tentu lebih banyak lagi ya kan. Jadi ya kita ambil jalan tengahnya deh. Memang harus ada batasan-batasannya. Namun kita nggak bisa ngarepin dari otoritas mungkin karena masih jauh perjalanannya. Ya harus dimulai dari batasan pagar diri sendiri itu. Yang sekarang tuh digadang-gadang kuncinya kan adalah literasi media. Nah itu. Namun memang ngomongnya gampang ya Mbak, literasi media. Media kayak sangat gampang gitu ngomongnya. Padahal kan dilaksanakannya juga nggak gampang. Bener. Kalau saya ngomong sama mahasiswa saya bahkan ngajar literasi media Mbak. Tapi saya sendiri kalau ngeliat konten yang agak gregetan, bawaannya tuh kayak pengen komen. Iya. Terpancing emosi. Jadi memang nggak segampang itu, namun ya perlahan-lahan beguyur benar. Nah, kalau Mbak Nurli sendiri mengatakan tadi peran literasi media, sebenarnya kira-kira nih siapa sih yang paling berperan untuk itu? Berat banget pertanyaannya Mbak, siapa yang berperan ya? Iya. Benar-benar. Jadi literasi media ini kan adalah kemampuan untuk kita bisa mengakses media, mengevaluasi, kemudian berpikir kritis ketika kita mengkonsumsi pesan media yang ada. Nah, jadi kan seharusnya tidak hanya KPI. Apalagi KPI sekarang belum sampai ke situ. Powernya nggak bisa ke media sosial. Betul, karena UU-nya masih, kalau KPI kan masih terkaitnya UU penyiaran ya. UU-nya masih panjang, pokoknya masih digodok. Betul. 2002 loh sampai sekarang udah 2025 loh. Kalau penyiaran kan. Jadi KPI emang mungkin kita nggak bisa nyalahin juga karena memang mereka nggak bisa ke situ. Kapasitasnya bahkan dengan kemarin aja mereka dibatasi dengan banyak hal untuk menertibkan ini, apalagi udah masuk ke media sosial ya. Mengharapkan cybercrime juga kayaknya itu kan untuk yang levelnya udah berat ya kan? Tinggi. Kemudian kita minta dari Menkomdigi untuk mensensor. Kalau disensor 1 nanti nongol 5 baru nih yang lain. Nah disensor 1 situs nongol 2 yang baru, dengan 1 akun dihapus 2 akun lain yang nongol. Jadi memang ini sebetulnya tanggung jawab siapa? Tanggung jawab semua sih. Kayak kita semua kalau nggak partisipasi, nggak chip in untuk melaksanakan ini, ya sampai tahun 2050 kita ngomongin aja terus literasi media, tapi ya nggak kelar-kelar kayak tadi ya Mbak. Karena semuanya nggak partisipasi. Jadi kita harus berpartisipasi sebagai kita dari individu dulu deh. Kita berpartisipasi juga setidaknya di lingkungan terdekat kita. Saya selalu bilang sama mahasiswa-mahasiswa saya kayak seminimal-minimalnya kalian belajar literasi media ini, kalian tularkan ke orang-orang terdekat kalian. Kita kalau kita ya Mbak, di dalam lingkungan terdekat kita, anak, suami, ibu, ayah, nenek, kakek. Jadi kita ya setidaknya kita punya kekuatan untuk sebenarnya sesimpel itu kan literasi media tuh kita tuh selalu skeptis, tapi skeptis yang positif. Jadi ketika nonton berita, dapat informasi, kita skeptis dulu nih, bener nggak sih info ini sebelum kemudian kita sebarin lagi ke orang lain, atau kita kemudian kita sebarluaskan ke grup-grup WA dan sebagainya. Nah itu jadi ya tanggung jawab kita bersama. Namun ya harus dimulai dari, kalau kita mau nungguin aturannya mungkin masih lama ya
Mbak. Iya, iya, betul. Memang harus kita mulai. Nah, disinilah peran TVRI juga masuk nih, ya kan? Dari banyaknya berita-berita macam-macam, berita-berita hoax, yang kemarin ada deepfake sampai ya Mbak ya. Nah, maksudnya di sini TVRI nih masuk sebagai media yang mengklarifikasi bahwa tadi berita yang kita dengar yang sekarang saat ini bahwa itu adalah hoax yang dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab, karena sebetulnya apalagi TVRI kan punya akses mungkin ke orang-orang yang ada memangku kebijakan nih. Jadi akan lebih mudah lah dirasa, dan TVRI bisa menjalankan fungsinya juga, bisa menjalankan fungsinya sebagai media yang bisa menjaga selain edukasi tadi, saya bilang untuk menjaga memori kolektif, heboh Mbak, sama menjaga penjaga budaya lokal, keren loh, sebagai untuk membentuk karakter bangsa, tapi juga tadi sebagai penjaga literasi dari masyarakatnya. Baik. Nah, kalau Mbak ribet ya Mbak, minum dulu boleh? Boleh. Boleh, silakan mau minum. boleh. Enak ya bahas masalah media ini, luas banget cakupannya. Sangat luas, bisa ditarik kiri kanan. Iya. Nah, kalau Mbak Nurli melihat ini TVRI di usia yang ke-63, ini kan secara nasional ya. Kemudian TVRI memiliki stasiun-stasiun penyiaran di daerah yang menjadi perpanjangan tangan untuk menaikkan kearifan lokal yang ada di daerah seperti itu. Nah, kalau Mbak Nurli melihat sekarang sejauh ini, apakah sudah terpenuhi kah keinginan dalam menonton TVRI gitu, tayangan-tayangan yang disiarkan seperti itu? Terpuaskan ya? Apakah saya puas? Iya. Melihat tayangan-tayangan yang ada di TVRI. Cukup puas. Ambil jalan tengah banget ya. Iya. Saya rasa sejauh ini ya karena TVRI harapan kita satu-satunya. Gitu. Jadi kayak ya kita terima yang kita dapatkan. Karena kalau kita lihat televisi komersil, aturannya kan memang sudah harus ada slot untuk daerah ya Mbak. Tapi kan bisa kita lihat kontennya itu lagi. Iya, betul. Monoton, banyak rirannya lebih banyak. Belum lagi di jam-jam orang masih tidur, jam burung hantu yang nonton, masih pagi. Sudah ada beberapa saya lihat selalu memberikan berita terbaru, tapi nggak semua. Nah, jadi TVRI di sini tadi lagi-lagi sebagai harapan kita ya, saya rasa memang memenuhi dari hal yang kita kekurangan mendapatkan itu dibandingkan dengan televisi atau media-media komersial lainnya. TVRI sudah mampu masuk ke situ. Apalagi kalau di daerah-daerah pelosok mungkin belum banyak yang bisa punya aksesnya ke situ ya. Sementara TVRI udah duluan tuh nangkring di daerah-daerah ya. Jadi memang ini mungkin kemasannya mungkin agak gimana bisa relevan dengan anak-anak sekarang, karena kalau sekarang anak-anak disuruh nonton yang dengan gaya lecture ya, dengan gaya mengajari, dengan gaya Nat Geo mungkin kalau kita suka ya nontonnya. Kalau nggak tahu deh kalau anak-anak sekarang apakah memang mereka masih suka model-model ya dokumenter bagus, cuman memang angle-angle yang ditarik, subjek-subjek yang diangkat itu mungkin bisa juga dibuat agar lebih menarik. Mungkin bisa dengan berkolaborasi juga dengan banyak anak muda sekarang yang pikirannya luar biasa ini ya. Jadi ya memang TVRI sejauh ini karena harapan bangsa dia sudah memenuhi tugas dia sebagai penjaga dan mengangkat lokalitas menjadi nasional. Itu tadi kan. Karena itu harapan kita. Apalagi kalau saya lihat sekarang di nasional juga udah banyak dari presenter-presenter dari lokal ya kan, yang tugasnya itu membawa kearifan lokal kita, memperkenalkan, kemudian ya konten-kontennya juga dong dibawa, jangan ketinggalan gitu kan. Jadi semuanya tuh kayak kebagian jatah untuk airtime gitu ya. Jadi ya sejauh ini memang TVRI sudah cukup baik untuk menjalankan peran dalam menjaga mengangkat nih lokalitas menjadi nasional. Ya tapi karena memang boleh kok dikritisasi. Boleh dikritisasi. Kayak dari tadi arahnya gitu. Iya, boleh. Ya itu tadi tantangannya adalah bagaimana kemudian membahasakannya sehingga lebih diterima oleh generasi-generasi saat ini yang ya kita kan kalau buat acara kalau untuk boomers ya ngapain, mereka juga kan dia bukan, atau untuk generasi X lah ya itu kan masa-masa mereka udah mau inilah, udah mau selesai. Kita pun kayak sekarang sudah mau selesai. Sekarang kan kita ingin mengedukasi anak-anak kita, adik-adik kita yang sekarang memang di zamannya mereka, ini zaman digital, zaman dunianya mereka ya. Jadi itu memang tantangannya bagaimana kemudian menemui mereka di tempat
habitat mereka tadi dengan konten yang menarik, dengan isi-isi yang ini, bahasa yang mungkin agak lebih santai, karena mungkin kita agak culture shock memang ketika ngobrol dengan anak-anak di bawah generasi betul sekali. Mereka cenderung lebih lebih assertif, mereka lebih mau berani mengungkapkan pendapat mereka. Benar. Jadi kalau kita yang milenial ke atas terkesannya kayak ini anak kurang ajar banget. Padahal memang gayanya komunikasinya gitu. Jadi kita berusaha saling menemui di tengah aja gitu. Oh gitu. Dan menyesuaikan. Iya benar. Nah, ini kan curhat kan. Benar. Ini kan tahun ini TVRI banyak nih juga menerima 2000-an, hampir 2000-an CPNS baru yang ini merupakan generasi zilenial yang pastinya. Dan Mbak Nur nih bisa melihat ini beberapa karya-karya yang mereka hasilkan di dunia digitalisasi ini ya, dalam perkembangan digitalisasi. Seperti contohnya AI ini. Pemanfaatan artificial intelligence yang saat ini kalau tayangan TVRI udah mulai nih ya penyiarnya pakai AI. Iya benar. Nah, itu, kalau Mbak Nur nih banget kenapa orang yang berubah ternyata AI. Iya. Nah, kalau Mbak Nur nih menilai yang seperti ini gimana? Apakah masih sesuaikah dengan jalur atau track? Dan memang apakah harus gitu? Betul. Jadi kalau tadi the stand saya kan orang yang mengembrace teknologi ya. Saya suka untuk menerima lah, cenderung menerima teknologi baru. Nah, walaupun memang sekarang AI ini kan masih dalam zona abu-abu gitu ya. Tapi sejauh ini sayang kalau nggak kita manfaatkan. Betul, kalau nggak dimanfaatin tuh dia sayang banget ada teknologinya, tapi kenapa nggak kita manfaatkan? Nah tadi sebelumnya apresiasi juga, kayaknya TVRI terakhir rekrutmen segede itu kapan ya Mbak? 2000 orang diterima. Udah lama banget. Udah lama kan? Ya, udah hampir puluhan tahun ya. Dan ini baru menerima lagi. Segede sebesar-besaran itu dengan tenaga kerja seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia yang se-fresh itu kan. Jadi harusnya itu kan yang inilah yang kita bilang bonus demografi itu tuh ini nih harusnya kan. Surplus tenaga ini kan yang kemudian kita lihat buahnya lumayan lah, ada pemanfaatan teknologi baru, mereka buat konten-konten AI, kita apresiasi. Sejauh ini karena belum ada larangan kan. Betul. Belum ada AI nggak boleh nih, ya udah sementara belum ada nggak apa-apa, kita selebrasi dulu. Saya setuju aja melihatnya. Jadi kayak semacam suntikan baru, suasana baru juga untuk kita melihat TVRI itu kan kayak jadi sebelumnya kayak dilewatin doang, begitu ada AI ini saya jadi kayak itu siapa ya? Kok agak beda presenternya. Sehingga ada yang berbeda yang ditawarkan. Eye-catching gitu ya. Betul, eye-catching, sesuatu yang baru untuk ditawarkan. Sehingga why not? Kenapa enggak? Sampai mungkin ada batasan, mungkin nanti akan lebih lanjut, mungkin kita pelajari bersama, mungkin ada batasan-batasan tertentu dalam AI ini ya Mbak, yang mana yang boleh dan tidak boleh. Karena sekarang kalau nggak pakai itu justru rugi rasanya. Iya benar ya. Kok tidak termanfaatkan gitu ya kecanggihan teknologi. Betul. Jadi rugi. Saya aja sekarang kalau mengajar, saya pernah lihat tontonan di mana gitu. Jadi kita tuh sekarang jangan nggak bolehin mahasiswa pakai AI. Ya, kita justru harusnya mengasumsikan bahwa pokoknya pastilah mereka itu pakai AI. Nah, tinggal gimana sekarang kita memitigasi mereka pakai AI ya dengan pendalaman. Jadi ya nggak apa-apa kita anggap mereka pakai AI aja semua, tapi kan bagaimana pendalamannya, apa tanggapan-tanggapan kritis terhadap konten-konten yang dibuat oleh AI. Nah, ini tuh yang bisa kita eksplorasi ranahnya seperti itu. Oke. Nah, ini mengerucut sedikit nih dengan ke TVRI Sumatera Selatan. Kalau Mbak Nuril lihat nih tayangan-tayangan TVRI Sumatera Selatan saat ini, bagaimana untuk memberikan program-program yang menarik, edukatif, informatif ini ke masyarakat nih gimana? Wah, betul. Saya melihat TVRI ini kan tetap menjaga, ada hal-hal yang masih dipreservasi ya. Ada kearifan-kearifan lokal yang terus dijaga. Beberapa program seperti misalnya apa aja Mbak, Gayung Bersambut. Gayung Bersambut ya. Kemudian yang hiburan ya. Goyang dangdut. Dakwah keliling. Ini kan yang sifatnya mungkin separuh preservasi ya kan. Jadi ya saya rasa ya memang tujuan kita kan ini adalah untuk bagaimana, saya tuh baru juga nonton podcast seru kemarin yang bilang bahwa kalau kita mau maju itu udah kita harus punya kekuatan untuk mengakui, punya rasa untuk mengakui bagaimana kekuatan preservasi yang kemudian dikawinkan dengan inovasi. Nah, itu. Jadi ini preservasi udah jalan nih TVRI dan dilakukan dengan inovasi yang berbeda. Itu kita apresiasi. Jadi ada
saya lihat juga kan sekarang udah baru-baru, presenternya juga sudah cukup baru, dengan set juga yang baru, jadi ada usaha menuju ke sana, ada usaha preservasi dan dikawinkan dengan inovasi tadi. Jadi ya ada harapan lah untuk kita ke depan menjadi ya maju lah bisa TVRI ini, mungkin bisa naik lagi peringkatnya, dia jadi digemari lagi oleh semakin digemari lah oleh masyarakat seperti itu. Kalau disandingkan dengan tayangan-tayangan stasiun TV swasta dan lokal? Kalau lokal mah masih menang TVRI dong ya, dengan kontennya, dengan sumber dayanya, tidak bisa dipungkiri sih itu. Karena memang kita punya keunggulan di situ. Nah, keunggulannya lagi tadi kan, kita nggak begitu mementingkan rating, kita nggak perlu begitu mementingkan share, tapi kita fokus pada bagaimana memberikan konten yang edukatif, memberikan konten yang inspiratif, yang menjaga kebudayaan. Jadi kita udah cukup fokus di situ, kemudian memanfaatkan dengan yang ada, kolaborasi dengan stakeholder yang kira-kira bisa membawa kita ini sesuai dengan tujuan yang kita tuju bersama tadi kita tetap optimis, harus optimis ya dengan kemajuan TVRI saat ini. TVRI Sumsel khususnya. Kalau sandingkan dengan juga tayangan-tayangan swasta gitu, peran TVRI masih cukup sangat lah ya, masih bersaing ya sekarang. Masih bersaing saya rasa dengan konten-konten yang semakin maju, gambar semakin bagus semenjak digital kan. TVRI World lagi-lagi saya bilang saya tonton TVRI Sport, jangkauannya jauh luar biasa. TVRI ini bisa kemana-mana kan, bisa mengcover dari semua. Kalau penonton udah pasti kalah, kalau swasta itu udah pasti. Jadi keunggulannya lagi kita kalau swasta kan berlomba-lomba tuh rebutan untuk iklan dan sebagainya. Ya kita sampingan lah kalau gitu, iklannya sambil ada iklan layanan masyarakat. Nah, itu iklan layanan sampingan ya. Jadi kita lebih fokus pada konten. Kalau kita lihat di luar negeri kan Mbak, itu sistem televisi publik mereka kan benar-benar disupport oleh pemerintahnya tuh, NHK, ya, KBS, apalagi semua disupport habis-habis, BBC itu habis-habisan disupport. Nah TVRI harusnya juga disupport habis-habisan ya, pemerintah kita, sehingga yang dikonsumsi tuh masyarakat senengnya TVRI kalau mau nonton. Kalau mau nonton berita ya TVRI, kalau mau nonton konten-konten ini ya TVRI, seperti itu kalau saya rasa sih. Nah kalau Mbak Nur nih melihat ini tayangan TVRI ini yang paling atau yang harus ditambah gitu ya, yang harusnya menjadi fokus untuk TVRI ya, selain edukasi, informasi tadi dan juga hiburan, apa nih yang kurang dari TVRI? Karena saya orang komunikasi dan orang universitas ya Mbak, mungkin saya melihatnya bisa kayak, ayo dong libatin kita juga. Kolaborasi kuncinya. Mungkin kan semua dosen-dosen misalnya di Unsri ini kan mereka punya penelitian yang bermanfaat tentunya untuk masyarakat kan. Nah, TVRI bisa menjadi kanal untuk diseminasi hasil penelitian mereka yang bermanfaat, dipilih tentunya, dikurasi dengan baik ya. Begitu juga dengan mahasiswa-mahasiswa. Komunikasi ini aja mahasiswa kita itu produksi konten-konten tuh macam-macam kan, Mbak. Nah, jadi kapan mungkin perlu ada wadah untuk semakin bisa berkolaborasi dengan macam-macam stakeholder, macam-macam kelompok yang ada di Sumatera Selatan aja deh, nggak usah di lain. Karena kita inginnya TVRI ini bukan hanya TV yang untuk ditonton, tapi TV untuk kita berinteraksi di dalamnya. Jadi ada komunikasi terjalin dengan adanya TVRI. Jadi TVRI itu menyediakan ruangan yang menyenangkan untuk kita sama-sama brainstorm, kolaborasi, kasih ide, kemudian idenya disebarkan, kemudian dapat masukan kembali, dapat feedback. Jadi TVRI itu menyediakan memfasilitasi itu. Nah, kalau dari sebenarnya sudah ya untuk TVRI Sumatera Selatan sudah ada ruang kreatif hub nih. Seru itu, untuk ya. Cuman mungkin belum tersosialisasikan ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Mungkin bisa dibuat lebih sifatnya lebih berkesinambungan mungkin mungkin dibuat rutin atau seperti apa gitu ya Mbak. Jadi sehingga kebagian semua nih anak-anak Sumsel yang punya ide-ide, yang punya ini, dan kalian ya undang teman-teman kalian juga dong, jangan cuma kalian doang yang eksis ya kan. Dan ditonton, jangan cuma dibuat aja gitu kan. Ditonton juga oleh teman-teman kalian, masukin media sosial kalian, media sosial TVRI tadi, dibuat mungkin konten yang karena sekarang attention span manusia
memang nggak panjang kan Mbak. Kalau kita nonton konten lebih dari 2 menit, 1 menit aja udah skip kan. Jadi emang perlu diambil intisari kemudian dipotong, masukin, mungkin seperti itu kali ya Mbak. Udah bagus sih, selamat udah ada creative hub itu, mudah-mudahan nanti anak-anak Unsri juga bisa ikut. Anak komunikasi maksudnya. Iya betul. Nah, Mbak Nurli sebagai akademisi juga pastinya dekat nih dengan anak-anak Gen Z nih ya, mahasiswa sekarang ya. Nah, kalau melihat dari keinginan anak-anak Gen Z ini, sebenarnya tayangan-tayangan seperti apa sih yang menarik gitu untuk mereka? Nah, ini nih karena tayangan-tayangan ini mereka setiap satu orang kan perangkat persepsinya pasti akan berbeda. Ada preferensinya. Makanya kalau kita buka handphone, kemudian kita buka media sosial, timeline saya pasti akan beda sama Mbak Ayi itu isinya. Karena kan beda ya masing-masing. Cuma mereka memang rata-rata suka yang langsung to the point, intinya tuh apa gitu ya. Kalau jokes tuh ya yang langsung apa, jokesnya tuh langsung di depan gitu. Jadi kurang, mereka tuh kayak kurang, karena tadi kita nggak usah sama anak-anak sih, kita juga kalau udah kebanyakan narasi yang kira-kira basa-basi, banyak kecapnya, pasti langsung kita skip kan. Terus konten sekarang ini kalau saya bilang sama anak-anak kan, di media sosial itu batasan tuh nggak ada aturan ya, sky is the limit. Sampai sekarang ya paling nggak boleh sara. Ya kalau itu kita ngerti lah ya. Tapi kalau untuk kreativitas sekarang tuh udah makin aneh-aneh ya Mbak. Jokes mereka aja tuh udah aneh banget. Alpha ya, generasi alpha sekarang. Bahasa mereka itu totally different sama bahasa kita. Kita nggak ngerti bahasa Tumpeng sahur, anomali yang mereka pakai. Kemudian bahasa RIS dan yang sekarang mereka bilang keren kan bukan keren lagi, keren. Apa bahasa mereka tuh ya, mungkin Sigma. Bahasa mereka keren. Jadi memang kita perlu, mungkin kalau untuk menyamakan ada dibagi per niche mungkin ya, dibagi kesukaan mereka. Mereka ini kan suka-sukanya yang sama, mungkin sama kayak kita, tipenya sama, cuman mungkin dengan cara yang sangat inovatif dan transformatif sehingga kita aja sampai sekarang bingung ya untuk melihatnya. Jokesnya beda. Sekarang kalau anak-anak tuh jokesnya saya lihat jokes yang awkward gitu, kayak mereka kayak ketawa tapi nggak belong there gitu. Itu bagi mereka lucu. Kemudian mereka juga banyak ya itu tadi, mungkin konten-konten yang menarik, yang berbeda, informatif sekaligus, tapi rata-rata dikemasnya dengan bahasa-bahasa yang santai dan chill seperti itu kayaknya ya Mbak. Kalau mereka ya, saya nggak bisa bicara mewakili mereka ya. Sih benar ya. Betul. Karena tapi kelihatannya positif nggak sih Mbak kayak gitu? Sebetulnya itu hal yang positif Sebetulnya itu kalau dilihat dari kacamata kita melihatnya kan mereka mendapatkan banyak pengetahuan, banyak informasi. Tapi kalau kebanyakan juga segala sesuatu yang berlebihan juga nggak baik ya Mbak. Jadi memang kalau sekarang saya tanya, apa yang kalian lakukan pertama kali bangun tidur? Itu pasti cek notif bilangnya tuh. Matiin alarm tetap di handphone sambil cek notif. Jadi memang sekarang kalau anak-anak tuh sudah dengan handphone tuh sudah jadi bagian dari diri mereka. Kalau kita mau membatasinya tentu harus dengan cara yang lebih kreatif juga. Tadi kalau kita mau ngajak nonton TVRI juga harus dengan cara-cara yang kita nemuin mereka dengan maunya mereka itu apa kan. Mungkin kalau untuk ini menarik juga untuk saya cari tahu lebih lanjut ya. Mungkin preferensi tontonan mereka itu yang seperti apa anak-anak zaman sekarang gitu ya. Itu sih menarik sih Mbak. Bisa kita jadi penelitian lebih lanjut ya. Seru sih. Jadi untuk TVRI mungkin bisa juga menurut Mbak Nurli harusnya memberikan tayangan yang bisa diterima juga untuk Gen Z dan Gen Alpha nih. Betul, tapi tidak. Nah ini tantangannya berat banget TVRI kan. Makanya. Kita harus memberikan tayangan menarik, tapi nggak boleh lepas dari marwah TVRI ya kan. Betul. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan akhirnya kayak TV sebelah lagi yang konten YouTube kemudian dimasukin lagi dari itu masuk lagi ke TV, dari sosial media masuk. Nah itu tantangan TVRI ini yang berat tuh kan Mbak. Kita harus mengikuti sekarang, menemui Gen Z tadi, namun ya jangan sampai kehilangan keakurasian, double checknya, tugas kita sebagai sebagai membangun karakter bangsa, jangan sampai kehilangan Indonesianya tuh hilang udah, karena sekarang kan batas-batas sudah terangkat semua, batas wilayah nggak ada lagi, batas antara anak-anak kita itu jago-jago banget, bahasa Inggris semua udah jago-jago banget. Nah inilah bagaimana formulasi yang bisa dibuat oleh TVRI
sehingga bisa ketemu di tengah gitu ya. Susah ini Pak, susah ini. Saya ngomongnya aja saya pusing dengan ya Allah pening, ya Allah pening ya. Nah makanya, padahal saya mau nanya, kira-kira gimana nih solusinya untuk TVRI agar bisa memberikan tayangan-tayangan yang bisa masuk nih ke sebuah kalangan ini, tapi tetap dengan tapi dengan kaidah kita dan koridor membangun karakter bangsa. Nah itu tugas 2000 CPRS baru nanti yang mikirin. Iya, ini jadi tugas yang berat ya. Betul, tugas yang berat lah untuk mereka ini. Gimana caranya bisa ketemu di tengah tadi. Kita memang nggak boleh langsung 100% terus kita harus bikin yang sekreatif mungkin, yang aneh-aneh demi ini. Ya nggak bisa juga, karena kita ada peran kita di sini sebagai media pemersatu tadi, sebagai media identitas bangsa kita. Kalau orang lain tuh harusnya tuh orang luar negeri tuh kalau mau tahu Indonesia tuh lihat TVRI harusnya kan. Nah oleh karena itu tetap batas-batas itu jangan dilangkahi. Mungkin ini juga peran kita sebagai yang lebih senior dengan ide kreativitas yang muda-muda, dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki oleh senior, mungkin sama-sama apa yang bisa dikerjain bareng, kemudian apa yang bisa dilakukan. Ya walaupun harus top bottom up ya. Semuanya ya Mbak. Susah kalau kita kerja sendiri. Tidak didukung dengan aturan-aturannya mungkin. Berarti ada lagi-lagi peran pemerintah ya yang terpenting ya. Kira-kira kapan kalau ini melihat kan? Kalau melihat pemerintah nih sekarang gimana nih perannya terhadap kebebasan media publik ini? Pemerintah sudah berusaha dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat. Namun tentu sebagai masyarakat kita menantikan output yang sudah dibuat kan. Maksudnya kayak sekarang undang-undang penyiaran tahun 2002 sejak saya kuliah itu teman-teman dari Komisi Nasional Radio dan itu mereka sudah selalu diskusi untuk selalu memajukan untuk selesai nih undang-undangnya kapan, katanya lagi diperbaikin. Namun sampai sekarang kan masih belum ada kedengeran hasilnya. Nah, mungkin di situ kita harapkan supaya kita mau lihat outcome hasilnya pemerintah apa sih, rencana apa yang dipunya untuk penyiaran publik, rencana apa yang master plan apa yang dipunya nih untuk menjaga ekosistem konten kita, bukan cuman konten konvensional tapi di digital ini apa rencananya, kasih tahu kita biar kita bisa ikut, kita bisa ngapain. Kira-kira kenapa ya kok lama ya? Ya itu dia, sibuk. Kok bisa selama itu ya belum revisi undang-undang penyiaran ini? Sibuk, banyak kerjaan, anak mau masuk sekolah. Gitu. Jadi kita Mbak Nurli juga sebagai akademisi juga tentunya menantikan itu ya. Menantikan itu. Kira-kira nih kalau misalnya seorang akademisi melihat undang-undang penyiaran, apa sih yang seharusnya bisa diterapkan untuk juga menjaga nih tayangan-tayangan media digital, media sosial yang betul-betul kebablasan ini sekarang. Kira-kira apa nih yang harus dibenahi? Banyak hal kayaknya yang perlu dibenahi. Iya pasti banyak hal ya. Karena selama ini kita kan terpisah nih. Kita kalau konten sosial media selalu dipandang dari kacamata UU ITE. Kemudian penyiaran lain lagi dengan UU penyiaran yang udah lama, yang dari dulu pun kayaknya udah kontroversial nggak sih Mbak? UU penyiaran itu sejak tahun 2002 itu memang sudah banyak adanya ini kan komisi judicial review berkali-kali itu. Betul. Jadi memang problematik dari dulu sih ya. Jadi apa yang bisa dirubah ya banyak juga sih. Terutama sekarang, dulu kan dari 2002 itu sudah lama banget untuk ada penyiaran TV digital. Sekarang kita masuk di tahun berapa nih baru kita kemarin 2023 setelah pasca Covid. Ada 20 tahun jeda. Padahal di situ harus segera diberlakukan sebenarnya di undang-undang. Tapi ada jeda. Jadi kayak saya juga susah mau berharap, jadi skeptis karena literasi media tadi. Agak skeptis, tapi skeptis yang positif. Boleh, saya yakin lah suatu saat nanti mungkin akan ada perubahan. Akan ada perubahan-perubahan banyak itu ya. Karena sekarang udah nggak relevan lagi semua. Sekarang kan media-media banyak kolaps, media-media konvensional pun pada kolaps, apalagi kalau yang tidak ada backingan kuat, dana yang cukup ya. Wah, selesai itu. Jadi ya terlalu banyak sih perubahannya tuh, dari mana juga saya mulainya simpulnya terlalu kusut ya. Tapi untungnya TVRI tetap stand di situ ya. Iya, tetap tapi bertahan. kira-kira yang serius nih yang menjadi fokus yang seharusnya dibenahi untuk undang-undang penyiaran?
Mungkin bagaimana caranya, apa ya, kalau untuk undang-undang penyiaran ini kan kita sekarang situasi kita memang kita tahu kalau di ekonomi politik itu kita ada mata kuliah ekonomi politik itu kita melihat menelusuri lah jalur kepentingan media-media. Ya kalau di situ kan kita bisa kita bisa mengerucutkan kepemilikan itu menjadi segelintir orang aja ya Mbak. Nah mungkin PR-nya di situ sih, bagaimana untuk menjaga ruang broadcast ini untuk menjadi ruang yang adil untuk semua warga, untuk semua media, sehingga ada ruang berkembang untuk media-media ini, dan juga support dari pemerintah ini bagaimana caranya untuk yang lain juga kalau mau usaha media juga bisa, bukan cuma konglomerat aja yang bisa kok. Kalau kalian mau buka thanks to media digital kan sekarang semua udah bisa, kita buat podcast bisa. Nah tinggal itu aja bagaimana kalau ditertibkan, mungkin bahasanya terlalu ini ya, bagaimana caranya agar menjaga ketertiban. Nah jangan sama aja ya, menertibkan dan menjaga ketertiban. Bagaimana caranya untuk dijaga tanpa kita kemudian mengurangi, melarang kreativitas itu untuk kemudian dieksplor terus oleh anak-anak zaman sekarang. Oke, begitu ya. Memastikan ruang yang adil lah gitu Mbak. Dan juga ruang yang adil, ruang yang sehat juga ya. Iya, tentu. Karena bermedia sosial sekarang ini yang memang kita lihat kebablasan yang hampir rata-rata ya, kalau misal kita lihat tontonan yang disuguhkan itu betul. Banyak juga pengaruh negatifnya gitu ya. Dan bukan sampai ditontonan kan, sudah ada dampaknya di dunia nyata. Kita udah berapa kali tuh ngelihat beberapa diculik gara-gara kenalan di sini. Kasus bunuh diri anak-anak kita karena dibully. Kemudian kasus judi online, aduh lebih pusing lagi kita. Kasus judi online dan sebagainya. Nah itu adalah dampak-dampak buruk yang tidak bisa kemudian kita nafikan begitu saja. Ada loh, dampak buruknya itu ada. Oleh karena itu kita perlu gerak cepat nih orang-orang. Kalau kita sebagai pengajar, sebagai orang tua, kita harus sensitif melihat lingkungan kita. Kalau melihat ada misalnya ada anak, saudara, ponakan yang mungkin sudah menunjukkan, karena tadi ya penduduk Indonesia ini kan 200 jutaan lebih ya Mbak. Pemerintah kalau mau satu-satu dicekin, akun media sosial ada 143 pemilik akun media sosial, 143 juta. Satu orang bisa punya lebih dari satu akun, bisa 2-3 akun, apalagi yang punya online shop banyak. Adalah agar lagi yang mau stalking orang lain yang benci mungkin, ada lagi khusus hating haters ya. Jadi sangat berserakan memang dunia digital kita. Berarti ini memang harus lebih mendapatkan perhatian sih, serius ya. Serius sih. Makanya kalau memang belum ya kita dulu deh, kita gotong royong. Bagaimana caranya untuk menjaga ruang digital ini? Pemerintah sebenarnya sudah banyak ya bikin program literasi digital kemarin untuk satu Indonesia. Walaupun nggak tahu tuh, sudah dikasih pelatihan semua kan, semuanya dikasih, udah ada usaha, udah bagus itu. Nah kemudian dari situ kan nggak cukup sampai di situ aja, karena terus berkembang terus. Kita ngajar yang ini, sementara konten udah pindah lagi tuh, udah lebih tingkatannya lebih sulit lagi tuh. Ini ternyata ada tantangan yang lebih baru lagi. Dulu waktu di launching gerakan itu belum marak kayaknya di masalah pinjol, masalah judi online belum marak. Sekarang lagi marak. Sementara kegiatan kemarin udah selesai tuh kan. Jadi ada terus berkembang terus, masalah semakin banyak. Semakin pusing juga kita melihatnya. Makanya nggak ada yang bisa dilakukan selain mulai dari kita membentengi diri dengan nurani, kemudian dengan etika di media sosial juga langsung, karena sekarang udah nggak bisa bedain lagi mana media dunia digital mana yang asli. Kita ngelihat sesuatu di media sosial tapi bete-nya langsung di dunia nyata. Jadi susah sekarang. Bagi-baginya banyak tantangannya ya Mbak. Baik. Nah kalau Mbak Nurli melihat TVRI ini sekarang tayangannya nih yang paling yang lagi yang boleh dikatakan bisa menyasar ke seluruh lapisan masyarakat nih apa nih kira-kira? Program unggulan TVRI apa ya sekarang nih Mbak? TVRI Sumsel nih. Kalau di TVRI Sumsel ya mungkin berita ya. Tapi kalau untuk yang menyasar seluruh misalnya ke masyarakat, ke mahasiswa. Saya rasa sudah banyak. Yang pertama berita ini saya selalu
kalau untuk update berita di daerah di Sumsel khususnya tetap ke TVRI ya, karena memang TVRI dia yang mengcover seluruh daerah ini dan pokoknya info update di situ itu aja sudah cukup baik lah saya rasa untuk menyatukan kita ya. Kemudian kalau konten-konten lain saya lihat ya yang baru-baru ini teman-teman saya pada ikut gayung bersambut itu. Saya lihat semuanya yang hiburannya ya hiburan itu masuk. Kemudian konten kalau kayaknya kalau dangdut tuh emang menyasar sama seluruh itu memang nggak bisa sih ya, karena itu membuat kita lupa akan masalah duniawi. Dangdut is the music of my country. Bener. Melenakan kita, setidaknya melupakan banyak pinjaman-pinjaman yang masih memang itu karena kita kan masih banyak kita ini masyarakat lebih banyak menengah ke bawah kayaknya jumlahnya ketimbang yang elitis ya Mbak. Dan ya memang karena memang kita keadaannya seperti itu. Ya itu tadi dengan adanya hiburan untuk mereka ya setidaknya bisa menyatukan mereka di lapangan tuh menyatukan mereka. Nontonnya sama, bisa nyatuin di rumah tuh, baik itu yang punya rumah atau yang kerja di rumah itu bisa nontonnya bareng di situ bisa juga. Atau mungkin program-program lain juga. Apalagi ya saya nonton TVRI Sumsel ini kok banyak yang seru-seru ya program-program budaya yang diangkat mungkin dari situ juga saya rasa gitu ya sudah oke lah. Jadi kalau siaran-siaran TVRI ini kira-kira mampu nggak Mbak menetralisasi maraknya konten-konten media sosial yang tergolong bebas? Betul. Karena kan sebenarnya TVRI ini sudah menyasar ke tidak hanya terestrial nih kan, media sosial juga nih, tayang di Instagram, tayang di YouTube, tayang di TikTok nih ya. Apalagi TVRI Sumatera Selatan ini lagi gencar-gencarnya juga gitu kan. Kira-kira apakah mampu kira-kira nanti akan menetralisasi dengan tayangan-tayangan yang harus mampu bebas gitu. Mampu pasti bisa walaupun tantangannya memang lagi tantangan terus yang dibilangnya karena itu ya memang tantangan terbesar. Karena waktunya sepersekian detik kan Mbak. Sekarang tuh berita informasi masuk dalam 1/sepersekian detik. Sementara kita di ruang redaksi kan harus melalui proses-proses filterisasi, proses cek dan recheck, kemudian memastikan benar atau enggaknya itu kan bukan dalam waktu detik. Sementara dunia nih berputar dalam sepersekian detik kan. Susah tapi bisa kita harus optimis bahwa bisa dengan info-info yang diberikan selama asal resiliensi TVRI tinggi ya terus jangan walaupun mungkin ada masa mungkin yang ini memang ternyata kurang banyak ditonton mungkin yang ini kurang tapi ya jangan menyerah lah terus tidak menyerah ya. Terus bertahan. Nah TVRI ini kan beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir ini beberapa kali mendapatkan penghargaan salah satunya penghargaan televisi ramah anak, kemudian penghargaan Gatra Kencana dengan mengangkat kearifan lokalnya. Nah kalau Mbak Nurli melihat ini nih kira-kira ini kan mungkin ada beberapa masyarakat yang belum tahu, belum tersosialisasikan nih secara terlalu gamblang seperti ini. Nah, kira-kira gimana lah caranya TVRI ini lebih menyasar lagi ke masyarakat, menggempur informasi ini kepada masyarakat atau mensosialisasikannya gitu. Benar-benar ini tuh memang tugasnya tim kreatif dan tim media mungkin ya. Karena saya sebagai cara apa gitu kira-kira sebagai orang PR ini kan kayaknya memang lebih banyak bermain di digital kalau sekarang nih kan orang-orang mungkin dengan pengemasan sekarang itu kita jarang melihat di media sosial itu kalau media terutama untuk instansi pemerintah bukan hanya TVRI ya di tempat lain itu rata-rata konten-kontennya itu ialah konten yang cukup monoton ya mau ada acara ini peresmian ini gunting pita itu dan masih terasa kadang-kadang sampai sekarang kan kayak seremonial terasa begitu seremonial sehingga mungkin itu yang membuat agak berjarak dengan penonton. Nah, mungkin dibuat dengan storytelling karena sekarang power of storytelling itu sangat tinggi ya dengan ketokohan storytelling mungkin bisa dicoba namanya kalau media sekarang tuh kan Mbak
bukan hanya soal bagus atau nggak bagus Iya. ya. Kadang momentum juga sih. Kadang momentum yang menentukan kayak kapan sesuatu itu bisa jadi viral, sesuatu bisa dinikmati. Itu kayaknya momentum juga ada peran di situ. Sehingga kita harus berani trial error terus gitu. Coba kalau gitu kita coba model storytelling. Oh, mungkin ketokohan kali ini yang main. Oh, atau mungkin di sini subjeknya yang dimainkan atau emosionalnya yang kali ini dimainkan. Memang secair itu dunia media sosial, apalagi dunia kreatif ini ya. Sehingga jangan takut untuk trial dan error, untuk cari formula yang kira-kira paling tepat lah untuk bisa mengguide nih masa kita sebagai anak-anak yang kita mau sasar atau audiens lainnya yang mau kita sasar. Jadi sampai suatu saat kita akan menemukan momentum kira-kira nyamannya kok TVRI ini di mananya nih. Di mana? Gayanya yang mana nih? Karena kan ya penghargaan itu nggak bisa dipungkiri kan. Iya, Itu iya. bukti kinerja. Iya. Sudah diakuin. Tapi gimana nih kalau kalian tuh harusnya tahu dong kalau berita acara-acara TVRI ini bermanfaat, ramah anak loh. Nah, PR-nya itu untuk mendiseminasi informasi itu nih ke orang-orang ya kan. Oke, benar-benar. Saya lihat TVRI kan banyak program-program talk show yang mengundang itu kan sudah lumayan juga kan. Maksudnya untuk membantu untuk mendiseminasikan informasi kepada masyarakat. Nah, tadi dengan trial dan error mungkin dicoba. Saya lihat kadang-kadang ada TVRI edisi spesial mungkin yang lain diundang jadi pembawa acaranya juga. Itu menarik juga. Itu salah satu cara untuk mencari inovasi. Betul, pendekatan inovasi yang saya pada rasa sudah masyarakat bagus untuk dilakukan sama TVRI Sumsel ini. Oke, nah tanggapan Mbak Nurli sendiri dengan adanya media terestrial dan juga media digital saat ini saat ini kan yang paling banyak ditonton ini media digitalnya nih. Iya. Terestrial nih sudah tidak ditinggalkan, belum ditinggalkan, tetapi di TVRI pun juga media sosialnya nih yang banyak viewersnya, katakanlah seperti itu. Nah, tanggapannya seperti apa? Apakah memang harus diteruskan? Ya gitu, memang harus itu ya. Karena memang kita tadi tinggalnya sekarang yang pertama dilakukan di era digital. Sekarang saya tanya teman-teman dimanapun, saya tanya teman-teman mahasiswa, saya tanya beberapa orang di rumah mereka. Kadang TV itu nggak difungsikan untuk jadi TV, nggak ada media konvensionalnya lagi. Ya. Jadi nggak ada siaran terestrial lagi, nggak ada Mbak. Jadi TV ini nongkrong di sini buat apa? Hampir sama ya. YouTube, Netflix, untuk yang lain channel-channel HBO, Disney yang berlangganan on demand. Karena di era on demand emang sekarang. Jadi ya memang harus kita jangan sampai telat-telat menyadarinya gitu loh. Kayak ini memang masalah, tapi ini ada. Jadi kita harus akuin dulu bahwa sekarang memang orang-orang lebih nyaman untuk dunia dalam genggaman. Betul, dunia dalam genggaman. Kayak mana bahasa halus dunia dalam genggaman tadi. Nggak bisa dipungkiri karena kenyataan realitanya sekarang seperti itu. Sehingga jangan sampai kita telat, kita denial kan. Kayak nggak lah, masih kok, kita ini masih bisa kok. Ya bagus itu. Tapi jangan juga untuk kemudian melupakan faktanya, realita bahwa tadi teman-teman saya mungkin ada dari 3 orang, 2 orang yang di rumahnya itu sekarang nggak ada TV terestrialnya lagi. Di menit-menit terakhir nih, Mbak Nurli ya. Mbak Nurli mungkin harapan dan mungkin ada kritikkah untuk TVRI sebagai media publik dan tentunya harus tetap menyasar nih tayangan-tayangannya kepada masyarakat, tetapi dengan koridor-koridor yang sudah yang dimiliki TVRI. Sebetulnya dari sekian banyak obrolan tadi kita kayaknya sudah banyak lah yang saya sebutkan bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh TVRI, bahasa lainnya itu adalah kritikan saya bahwa tadi bagaimana kemudian tantangannya TVRI ini kemudian untuk bisa masuk ke ranah yang bisa menjaga preservasi tadi, tetap untuk preservasi namun dengan mengembrace inovasi. Nah itu sih PR-nya ya, karena yang penting itu yang penting karena mau nggak mau sekarang kita kan masyarakat sekarang saturasi media sudah begitu banyak, paparan media digital dia tinggi, sehingga TVRI bisa ketinggalan kalau dia nggak segera menemui orang-orang itu di ruangan, di tempat mereka tadi, dengan gaya yang berbeda, dengan pembawaan juga berbeda, spirit yang berbeda, dengan semangat spirit yang berbeda, dan harus jauh motivasi juga yang harus lebih tinggi dari orang-orang yang ada di dalam TVRI-nya juga. Dan stylenya juga harus mengikuti, menyesuaikan. Jangan lupa tapi karena marwah dari awalnya itu kan niat TVRI dari awal ya adalah untuk
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan, iya. untuk membentuk karakter anak bangsa. Pokoknya kita kan niat Pemersatu awalnya adalah untuk bangsa, untuk betul. membranding bahwa warga negara Indonesia tuh kayak gini loh, untuk dilihat orang-orang luar tuh. Nah, agar tidak hilang lah itu dari TVRI. Marwah TVRI Betul. sebagai lembaga penyiaran publik. Siap. Luar biasa ini obrolannya sama luar Mbak biasa. Nurli sebagai akademisi dan juga pemerhati komunikasi media ini. Luar biasa, terima kasih Mbak atas waktunya Terima dan kasih, Mbak kehadirannya Agi. di Sudah- studio podcast TVRI. Tentunya dalam momentum 63 tahun TVRI kita berharap lembaga penyiaran televisi Republik Indonesia ini tetap menjadi garda terdepan, menyiarkan berbagai tayangan-tayangan yang mengedukasi, memberikan informasi yang pastinya tidak hoax ya, tidak hoax, dan juga memberikan hiburan-hiburan yang sehat kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Akhirnya saya Era Kasari mewakili kerabat kerja TVRI Bicara undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa.